Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Kita akan melanjutkan dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan. Kita review sedikit boleh ya? Oke, bismillah, pelan-pelan. Oke, jadi saya akan mengawali seperti biasa. Rumus utamanya itu selalu dalam perspektif ini disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lagi mau menuju pulang. Ya. Jadi sekarang lagi ada di sesuatu yang serba sementara. Ya, jadi ibu dan bapak, segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang permanen. Berarti kesedihan gak permanen, kesenangan juga tidak permanen. Jadi jangan terlalu memegang kesedihan dan kesenangan, karena dua-duanya tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini. Maka sebuah hal yang paling penting adalah kita mau terus berubah gitu. Karena kalau nggak mau berubah, pasti hidupnya stuck gitu kira-kira. Ya, makanya dalam satu hukum semesta itu ada yang disebut kedinamisan. Kalau ada gelombang ya, kalau dalam tradisi Jawa itu disebut cakra manggilingan, kayak roda gitu ibu dan bapak. Kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Kadang di bawah, kadang di atas gitu. Jadi kalau ibu bapak lagi happy, siap-siap sedih gitu. Kalau lagi sedih, siap-siap happy gitu. Karena kita nggak akan mungkin tidak mau melakukan perputaran ini gitu. Dan nikmatilah saat ini sebetulnya. Lagi sedih, dinikmati. Lagi happy, dinikmati. Rumus dalam hidup yang akan membuat hidup selalu dalam tanda petik mengalir adalah entar juga lewat. Udah gitu aja. Nah. Oke ya, entar juga lewat. Udah. Aduh aku kesel. Udah, entar juga lewat. Aku happy banget. Udah, entar juga lewat gitu. Sip ya, karena semua pasti akan terlalui. Dalam konteks ini, karena kita mau menuju yang namanya pulang ke kesejatian yang disebut ilaihi roji'un, berarti kita lagi melakukan yang namanya perjalanan. Betul Bu? Pak? Perjalanan, kalau saya kaitkan sama kemarin yang baru di dalam tanda petik dirayakan, perjalanan itu disebut Isra. Kemarin kita baru merayakan Isra Miraj ya. Perjalanan itu bahasanya namanya Isra. Jadi kita tuh sebetulnya lagi melakukan Isra nih. Perjalanan menuju kemana? Perjalanan menuju pulang. Ilaihi roji'un. Berarti di sini dalam perjalanan ada wilayah belajar nggak Bu Pak? Iya. Kalau belajar grafiknya harus naik nggak? Iya. Nah, grafik yang naik ini nanti disebut mi'raj gitu. Makanya perjalanan supaya grafiknya naik. Jadi kita jangan di kelas TK mulu gitu Bu, kelas 2 tambah 2 mulu gitu. Masa dari dulu tahu kalau 4 itu cuma 2 tambah 2 gitu. Nanti belakangan tahu, oh ternyata akar 16 juga 4. Oh nanti tahu juga kalau log 10.000 juga 4 gitu kira-kira. Maka penting untuk melakukan peningkatan kualitas di diri. Ya, nah berarti karena kita udah bahas ini, ilaihi roji'un ini adalah suatu dalam tanda petik keniscayaan dalam perspektif ini, bahwa kita akan pulang ke rumah sejati. Maka sekarang lagi di tempat yang sementara. Berarti kita semua tamu di sini. Ya. Jadi kalau yang namanya tamu nggak pernah punya hak memiliki. Maka kalau kepemilikan dalam hidupnya tinggi, pasti hidupnya stres. Kenapa? Karena kita nggak bisa memiliki dalam tanda petik apapun dalam kehidupan ini. Semuanya hanya mampir. Semuanya hanya lewat gitu. Sip ya. Semakin kita gini nih, menggenggam, semakin dia susah dilepasin, udah deh. Semakin kita akan quote and quote tidak akan bisa mengalir dalam kehidupan. Ya,
Makanya semua agama, Bu, mengajarkan untuk ini sebetulnya. Apalagi kita bicara dalam konteks wilayah tradisi Islam, itu nanti kita akan bicara ini dalam sudut pandang yang luas gitu. Oke dulu sampai sini. Nah sekarang saya tanya, kalau mau pulang harus tahu alamat pulang nggak? Oh iya dong, saya kalau nggak tahu alamat ke sini nggak nyampe. Kang Abu nanti nanti ngisi ya di Kemang ya. Nyampe nggak ke sini? Nyampe tapi lama banget, Bu. Saya satu-satu saya tanyain. Gitu. Nah, berarti kalau kita mau bicara dalam konteks Allah, pertama, yuk tahu dulu alamatnya. Ibu bapak udah tahu alamatnya di mana? Alamat Allah udah tahu di mana belum? Kan udah kita bahas kemarin. Kok di surga? Bukan. Gini. Allah itu ngasih tahu alamat ke kita. Nomor 1, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Betul? Yang kedua, aku dekat denganmu. Yang ketiga, aku lebih dekat dari urat nadi. Berarti Allah ini jauh apa dekat? Dekat atau dekat banget? Dekat atau dekat banget? Berarti kita ini mau pulang ke tempat yang jauh atau mau pulang ke tempat yang dekat? Gini. Pelan-pelan ya, ibu bapak kita pemanasan dulu ya. Warming up dulu supaya connect gitu. Oke. Saya cepet aja ya karena ini udah ya. Oke. Di surat 57 ayat 4, di Al-Baqarah 186, di surat 50 ayat 16, di surat 58 ayat 7. Dah, contoh aja. Di sini mau ngasih tahu bahwa aku bersama kamu di mana saja kamu berada, aku adalah dekat, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, urat nadi. Oke, sekarang saya tanya, berarti Allah itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang jauh? Dekat aja atau dekat banget? Oke, kita tujuannya mau kembali ke Allah nggak? Iya. Berarti kita ini lagi menuju ke tempat yang jauh atau yang dekat? Yang dekat, nggak jauh-jauh. Berarti kita ini mau kembali ke sesuatu yang dekat. Ya, jadi ibu bapak maaf ya, nyari Allah jauh nggak? Enggak. Ini sekarang orang nyari Allah ribuan kilo tapi nggak ketemu-ketemu juga gitu. Kenapa? Karena masih berpikir Allah itu adanya di dalam letak geografis. Geografis itu maksudnya di mana alamatnya dalam wilayah konteks tempatnya di mana. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau gitu Allah tempatnya di mana atau di mana-mana? Berarti kalau gitu, kembali kepada Allah kaitannya menuju ke suatu tempatnya kira-kira. Menuju ke suatu titiknya kira-kira. Kan kalau Kemang dari tempat saya jelas dari Patal ke sini. Ini tempatnya. Karena ini ada jarak yang berbicara dalam wilayah jarak geografis gitu, Bu. Kayak peta lah gitu kira-kira. Nah, sementara kalau Allah dekat dengan kita, berarti dia beserta kita terus nggak? Iya dong. Sampai sini oke? Berarti kalau gitu kedekatan kita sama Allah dekat banget atau jauh banget? Justru kadang-kadang sesuatu yang terlalu dekat malah nggak kelihatan. Nah, mau gajah di pelupuk mata, tapi urusan orang lain, aduh rese banget gitu. Tahu banget urusan. Dapat maksud saya ya? Nah, berarti pertanyaan saya, perjalanan pulang ini perjalanan kemana? Ya, direnungin ya. Saya komain dulu. Oke, satu ya. Kan kita sekarang mau menyelami jiwa nih. Nih asik nih pembahasan kita hari ini. Tapi kalau kita nggak tahu alamat kemananya dulu, nanti bingung gitu. Dah contoh-contoh.
Ibu dan Bapak, katakanlah kalau ada statement aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, berarti kita dengan Allah jaraknya jauh atau dekat? Dekat. Oke. Sekarang gini. Berarti kalau dekat, jarak kita dengan Allah urusannya kilometer bukan? Bukan. Berarti jaraknya tidak berbicara dalam wilayah. Minuman saya jaraknya dekat nggak? Dekat. Tapi ibu bapak bisa ngelihat di sini jarak dekat karena ibu bapak melihatnya dalam konteks yang namanya kedekatan secara fisik, betul nggak? Oke. Sip. Berarti kalau kita bicara antara kita sama Allah menggunakan jarak secara fisik, tidak relevan dengan statement ini semua karena Allah mengatakan aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, betul nggak? Ya, contoh. Ada suami sama istri, ini saya pakai contoh ini jangan bosan-bosan ya ibu bapak, karena ini contoh yang paling mudah untuk kita terima dan pahami. Oke. Duduk sebelahan di kamar bu, duduk sebelahan. Ya jarak dari kursi 1 ke kursi 2 katakanlah 5 cm lah. Suami istri ini jaraknya dekat nggak? Dekat. Ya. Tapi si suami nge-WhatsApp siapa? Si istri nge-WhatsApp siapa? Berarti kalau dia lagi nge-WhatsApp siapa dan dia lagi nge-WhatsApp siapa, meskipun jaraknya 5 cm, dekat nggak di situ? Nah gitu. Maka secara kuantitas mungkin 5 cm, tapi not in a good quality. Ketemuan tiap hari sih, tapi saling nggak ngerti tuh. Berantem lagi. Betul nggak? Berarti kedekatan itu tidak terletak dalam wilayah geografis berapa sentimeternya, bukan. Tapi maksud saya dapat nggak bu, Pak? Artinya urusan wilayah Allah tuh bukan kilometer gitu loh. Tapi urusannya di mana coba? Hah? Oke. Ibu bapak bisa melihat saya di sini ada? Kenapa bisa begitu? Ya oke. Kalau saya ada wujudnya di sini, tapi ibu bapak lihatnya ke sana, kelihatan nggak? Nggak. Berarti urusan wujud atau urusan fokusnya? Itu. Karena kalau nggak fokus nyari sesuatu, mana kacamata? Mana kacamata? Di sini. Betul nggak? Berarti urusannya bukan di luarnya, tetapi fokus di dalamnya. Makanya kalau kita nggak fokus bu, nggak akan nemu aja. Jadi kunci utamanya adalah fokus. Nah sekarang saya tanya, fokus tuh datang dari mana? Kesadaran. Nah, maka yang namanya mi'raj adalah meningkatnya tingkat kesadaran. Berarti pertanyaan besarnya, inti dari perjalanan kita ini adalah bukan wilayah perjalanan jarak geografis. Berarti Allah berada dalam geografis atau berada dalam kesadaran? Berarti kalau gitu kita sepakati dulu bahwa Allah ini tidak berbicara non geografis, betul nggak? Berarti kalau gitu surga juga geografis bukan? Bukan. Neraka? Bukan. Akhirat? Bukan. Barzah? Nah, mantap. Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kesadaran itu ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Nah itu. Di luar itu semuanya ilusi. Quote and quote ya. Karena ibu dan bapak, kita nggak pernah akan apapun konteks dalam hidup hanya berkaitan sama diri. Dah.
Siapa yang akan menemani kita setiap hari sampai selesai? Diri. Gak ada yang akan menemani sesetia diri ini. Gak ada. Maka kalau sekarang kita craving love kalau kita sekarang pengen dicintai lah, pengen disayangi lah, kita nyari keluar terus, kita akan selalu kekurangan. Kecewa pasti. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyayangi diri sendiri kecuali diri kita sendiri. Nah, ibu bapak kita pelan-pelan tapi oke ya. Kita santai aja ya pelan-pelan ya. Nah, sekarang yuk kita mulai merenung nih. Kita pakai dua terminologi dulu ya. Berarti ada sesuatu di luar diri kita dan ada sesuatu di dalam diri kita. Clear? Saya bagi ibu dan bapak di luar diri, di dalam diri. Ibu dan bapak kelihat saya di luar, tapi ibu bapak mendengarkan, memikirkan di dalam dirinya masing-masing nggak? Iya. Berarti yang di luar ini hanyalah sesuatu proyeksi yang dari dalam. Maka, maaf ya, kalau ada orang lagi ngegosipin orang lain, kamu tahu nggak, dia tuh gini gitu. Dia lagi nggak ngomongin orang itu, dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang ngegosip, dia lagi curhat, gua tuh gini loh, gitu loh bu. Cuman perlu orang lain untuk nunjukin, gua tuh gitu. Contoh. Jadi apapun yang kita katakan terhadap orang lain, itu pasti bukan dia, tetapi diri kita sendiri. Sampai sini oke? Clear ya? Karena kita nggak bisa ngomongin orang lain. Yang kita bisa omongin hanyalah tentang diri sendiri. Oke? Clear? Nah, pelan-pelan ya. Berarti ada external world, ada internal world. Ada sesuatu yang di luar diri kita, ada sesuatu yang di dalam diri kita. Oke? Yang di luar diri kita namanya dunia, Bu. Oke? Yang di dalam diri kita namanya akhirat. Berarti ada dunia, ada akhirat. Berarti dunia dan akhirat itu urusan nanti atau sekarang atau dua-duanya di sini? Sip, mantap. Nah, kebanyakan orang mikir, nggak apa-apa deh hidup di dunia sekarang sengsara apa, yang penting nanti di akhirat. Nanti tergantung sekarang gitu. Nih orang-orang gitu biasanya putus asa aja sih gitu. Malas melakukan perubahan gitu. Padahal efek nanti bergantung dari apa yang kita tanam sekarang. Ibu dan bapak kalau sekarang nanam melon, buahnya pasti melon. Sekarang nanamnya melon, tiap hari doa, ya Allah tumbuhkanlah durian. Nggak bisa. Betul nggak? Artinya apa? Nanti kita ngerti bahwa keseluruhan ini penting ada ilmu, pengetahuan, kesadaran. Kenapa? Tanpa ini pasti kita akan sulit menerima hidup gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Karena nanti dunia akhirat ini akan memproyeksikan duniamu. Ibu bapak maaf ya, kalau di sininya banyak kotoran, yang ibu bapak lihat di luar kotor semua pasti. Selesai. Tapi kalau di sininya penuh kebaikan, yang dilihat di luar baik-baik gitu. Berarti ini adalah proyeksi ke depan. Ini adalah, bukan ke depan, ini adalah memproyeksikan keluar gitu kira-kira. Ya, berarti kualitas akhirat kita menentukan dunia kita nggak? Yes. Jadi balik lagi ya, ada orang ngomongin dia tuh gini ya gitu ya, gini ya gitu. Yang diucapkan pasti dari dalam.
Ini kalau botol ini isinya kopi, saya tuang keluar apa Bu Pak? Kopi. Nggak mungkin isinya kopi keluar jadi susu, betul nggak? Atau jadi wine, nggak mungkin. Misalkan, betul nggak? Sekarang saya tanya, maaf ya, berarti semua yang keluar dari manusia datang dari dirinya nggak? Berarti kalau yang keluarnya kotoran, berarti penuh sampah nggak di sininya? Nah, udah gitu aja. Sip ya. Itulah kenapa kita nggak bisa menilai siapapun. Karena apa? Mereka hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam. Nah, sekarang berarti kita tahu target kita adalah akhirat. Apa? Sesuatu di dalam dirimu. Oke, kita bongkar pelan-pelan ya, Ibu Bapak ya. Nah, satu. Masih ingat di notes kita yang kedua ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhan. Dah ya. Kan kita mau sepakat ya, kita mau belajarnya di kelas log 10.000 gitu ya. Nah, supaya kita langsung to the point ke esensi gitu, pelan-pelan, tapi pelan-pelan tetap. Ibu Bapak mohon maaf ya, kalau Allah dekat, kira-kira Allah ada di dunia atau ada di akhirat? Quote and quote. Meliputi. Ya kan? Bahwa Allah itu selalu meliputi. Berarti nggak ada alasan untuk kita berjarak dengan Allah, betul nggak? Berarti Allah itu wilayahnya di dalam apa? Di dalam wilayah yang namanya tadi yang disebut dengan kesadaran. Artinya apa? Tidak pernah jauh karena dia selalu ada di dalam. Maka rumahnya Allah ada di kolbu orang mukmin. Berarti kalau mau ngomongin Baitullah ada di mana? Di sini. Orang mukmin bukan orang yang KTP-nya Islam, bukan loh ya. Tapi orang yang beriman. Karena keimanan nggak ada kaitannya sama identitas, nggak ada. Singkat cerita, gampangannya ya. Berarti ini jasad ini wadah bukan Bu Pak? Sip, mantap. Kalau wadah harus ada pengisinya nggak? Ada. Berarti kalau rumah harus ada tuan rumah nggak? Yang harusnya ketika jasad ini adalah wadah rumah, tuan rumahnya harusnya adalah Allah gitu. Tapi sekarang Allah banyak jadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena ada faktor diri kita yang membuat Allah tidak menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri gitu. Nah, kita akan bahas hari ini. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi Baitullah di mana Bu, Pak? Di sini. Di sini. Jadi maaf ya, orang yang bolak-balik umroh haji menuju Baitullah yang fisik di sana bagus. Tapi kalau tidak menemukan Baitullah yang di sini, nggak akan ada pengaruh kepada kesadaran, kenaikan kesadarannya tuh nggak, bukan itu gitu poinnya. Sip ya? Karena kita nggak perlu jarak untuk berjumpa dengan Allah, nggak perlu jarak. Tapi kita penting punya kesadaran. Nah, Ibu dan Bapak, saya ulang-ulang, output dari kesadaran ilahiyah nomor 1 pasti nggak pelit. Yang kedua pasti bisa kontrol emosi. Yang ketiga pasti skill memaafkannya baik, dermawan, dia punya nilai kebermanfaatan. Udah gitu aja. Sehingga kalau sekarang ritual menjadikan kita jadi tidak dermawan, berarti dia stop di level dunia gitu. Tidak masuk ke sini. Contoh-contoh, orang jauh nyari Allah haji. Sekarang saya tanya, sifat Allah adalah welas asih. Welas asih berarti mengurus hambanya nggak? Berarti dia dermawan nggak? Ada nggak Pak Haji Bu Haji yang pelit Bu Pak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Berarti dia belum masuk ke sini gitu. Banyaknya cepatnya. Dia dapat ya?
Oke, nah sekarang ini nanti kita akan bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Sekarang kita ngomongin jiwa part 1 dulu. Part 1 kita akan bagi 3 nih masalahnya. Ya, menarik. Oke. 1 ya. Yang kedua, Ibu Bapak ingat nggak waktu kita bahas goib? Ingat nggak? Nah, goib itu adalah dimensi. Maka kita punya dimensi fisik, punya dimensi mental. Yang paling banyak sakit fisiknya atau mentalnya? Mentality. Iya. Mungkin fisiknya fine, tapi mentalnya lagi drop. Oke? Dan mentalitas itulah nanti yang akan kita ngerti tentang bagaimana dunia dimensi yang selain fisikal. Berarti fisiknya harus dirawat nggak? Mentalnya pun nggak? Maka kalau tidak merawat fisik dan mental, nggak mungkin akan bisa memahami ini. Karena jangan lupa Ibu Bapak, tubuh ini pinjaman Ibu Bumi. Tolong dirawat baik-baik. Ini dipinjemin aja sih gitu. Ibu Bapak kalau minjemin barang ke rumah ke orang, nggak diurus rumahnya, marah nggak? Ini dipinjemin rumah, nggak diurus lagi gitu. Nah, kan kita kalau ini nggak dipakai lagi diusir mau gimana Bu? Gitu ya kira-kira. Ibu Bapak maaf ya, mudah-mudahan kita tidak terusir dari badan kita gitu. Jangan terusir lah gitu kira-kira. Quote and quote kalau pakai bahasanya usir. Ya, paham ya? Nah, berarti di luar, paling kulit, paling luar, itulah tubuh badan yang namanya fisik, disebut jasad. Atau disebut body. Iya. Nanti disebut juga jasmani, jisim. Nah, sebenarnya kalau bahasa Indonesia namanya tubuh. Nah, ya. Oke, sekarang saya tanya, tangan bagian dari jasad nggak? Ya. Si tangan ini bisa melakukan kebaikan atau keburukan, betul nggak? Yes. Dan ketika saya megang pisau, katakanlah, pisau ini benda baik, benda buruk? Netral. So, di luar diri kita semuanya netral. Iya. Berarti segala sesuatu baik atau buruk tergantung objeknya atau tergantung sudut pandang kita? Sudut pandang. Clear? Jadi pisau benda baik, benda buruk? Netral. Berarti yang membuat baik buruknya tangan kita bukan? Bukan, kan tangan hanya fisik. Berarti ada yang menggerakkan tangan nggak? Nah, berarti ada bagian yang lebih dalam dari fisik. Ibu Bapak ada yang pakai pisau buat masak, ada? Nah, ada yang pakai pisau, maaf ya, buat gitu, ada? Nah, yang menentukan mau masak mau gini siapanya? Bukan wilayah tangan. Sip? Berarti kita nyelam satu level ke dalam. Gitu. Ya, supaya nanti ngerti dulu bahwa aku ini bukan hanya ini. Karena ini hanyalah wadah. Yang nanti mau pulang itu penumpangnya. Ini tuh mobilnya. Yang mau pulang adalah isi penumpangnya. Clear? Oke? Oke. Masuk ke dalam, itu kita akan masuk ke dalam segitiga sama sisi yang paling penting untuk kita selalu sadari. Jadi nanti ini wilayah jasad, nanti masuk ke dalam, kita akan masuk ke dalam wilayah yang namanya jiwa. Ini nanti dalam banget Bu.
Nanti masuk lebih ke dalam lagi, ini wilayah roh namanya. Oh beda, beda. Nanti kita ngerti apa bedanya jiwa sama roh. Tapi yang penting kita tahu dulu petanya mau kemana gitu. Berarti dari faktor luar ke paling faktor dalam, ini perjalanan keluar diri atau ke dalam diri? Ke dalam diri. Makanya ibu-ibu, ibu bapak, haji itu bukan ke sana sebenarnya, tapi ke sini. Haji itu menemukan Baitullah yang ini gitu. Supaya kita menyadari semua partikel-partikel diri kita untuk masuk kepada inti. Maka tubuh kita ini kayak kulit bawang, banyak kulitnya harus diiris satu-satu. Nanti kita analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ulang ya. Ada body, ada soul, ada spirit, jasad, jiwa, roh. Ya, pelan-pelan aja ya. Nanti kita akan tahu partikel-partikel. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mau berjumpa atau mau menemukan sang kesejatian yang disebut ilahi rojiun, berarti dalam tanda petik Allah ada di wilayah ini nggak kira-kira? Iya dong. Maka di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Karena roh itu percikannya dia yang ada di dalam diri kita masing-masing. Berarti kalau kita ada percikannya dia, kualitasnya dia ada di dalam diri kita nggak? Ya. Contoh, Allah itu lautan, roh itu tetesan. Oke? Kalau ibu-ibu, ibu bapak mau tahu asinnya lautan, harus minum selautan nggak? Nah, gitu. Satu tetes cukup nggak? Berarti tetes mewakili lautan. Clear? Berarti meskipun kita tetesan, tapi mewakili lautan nggak? Itulah nanti yang disebut khalifah. Sadarilah bahwa kamu adalah wakilku, quote and quote. Bahwa kamu adalah tetesanku. Tapi yang namanya tetesan disebut lautan bukan? Bukan. Tetesan aja. Karena begitu tetes ini dibalikin ke lautan, tetesnya hilang nggak? Contoh, ibu dan bapak, kalau air di dalam di sini saya tuangin ke laut, air yang di sini tahu nggak ada di mana di lautannya? Kenapa? Menyatu. Maka menyatu dalam bahasa Arab disebut ahad. Di Pancasila disebut esa. Maka ketuhanan yang maha esa. Berarti Allah maha menyatu. Nah, gitu. Bukan. Kalau satu gini, bisa dibagi dua lagi. Masa jadi ada Allah yang atau Tuhan yang setengah? Kan susah, Bu. Menyatu. Contoh. Di Pancasila, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Esa. Esa artinya apa? Bukan satu, menyatu. Jadi Contoh. Di surat 58 ayat 7 Quran, kalau kamu bertiga yang keempatnya aku. Kalau kamu berlima yang keenamnya aku, dan seterusnya. Ini yang datang sekitar 40 orang, yang ke-41-nya Allah bukan? Berarti di sini ada Allah nggak? Di tetangga 4 orang, yang kelimanya Allah bukan? Baru 2 rumah, masa udah ada 2 Allahnya? Enggak, karena Allah selalu menyatu. Berarti kalau Allah selalu menyatu, kita bisa terpisah dengan Allah nggak? Nggak bisa. Berarti jauhnya kita sama Allah gara-gara jaraknya bukan? Karena enggak sadar, mabuk. Berarti urusannya tidak terletak pada letak geografi. Sampai sini clear? Aman ya? Jadi satu atau menyatu?
Jadi bisa pisah dari dia nggak? Ibu dan bapak mau nyumput di hutan paling jauh, paling nggak ketahuan, nggak mungkin bisa nyumput dari dia. Salah satu bukti nggak bisa nyumput dari dia karena dia selalu meniupkan wakilnya yang namanya nafas. Nyumput ngumpet bu. hiding. Ya, berarti di mana-mana kita bernafas nggak? Iya, ibu mau nyumput di mana, mau ngumpet di mana, nggak bisa. Karena kenapa? Kita selalu ada maka nafas ini nanti disebut sang hidup. Ya, maaf ya, mau ada orang berantem, narik nafas dari udara yang sama nggak? Iya. Makanya ibu dan bapak kalau di puncak kesadaran yang paling tinggi tentang ketuhanan, udah nggak ada identity di situ. Karena kenapa? Saya dan ibu dan bapak semuanya satu udara. Kita disebut saudara. Sama tetangga satu udara nggak? Saudara. Maka kita semua satu udara nih. Seudara semuanya. Makanya nggak usah berantem sih sebenarnya. Cuman karena kita nggak ngerti ini dalam konteks yang esensi, kita akan masuk ke dalam sesuatu yang terlalu fisikal gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Aman ya? Nah, ibu bapak saya hari ini mau ngasih tahu partikel-partikelnya dulu ya, supaya nanti kita tahu gimana cara pakai partikelnya. Nah, jadi goalsnya kita mau ke sini nih, ini goals kita. Kita mau ilaihi rojiun ke sini nih. Kita mau menuju kepada diri kita yang sejati di sini. Tetapi ternyata untuk menuju ke diri yang sejati nggak mudah. Kenapa? Kita harus melalui titik tengah yang banyak sekali rintangannya. Dan setiap orang punya ini semua. Makanya ibu dan bapak setiap orang sedang melakukan battle-nya masing-masing. Dan nanti kita ngerti musuh sejati diri semua manusia siapa? Dirinya juga. Sip. Nih nanti yang wilayah tengah. Oke? Nah, punten saya harus menggunakan terminologi bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau di bahasa Indonesiain nanti jadi sempit pemahamannya. Oke? Nah, tapi saya mau pakai bahasa Sanskritnya dulu. Dalam konteks yang namanya di antara jasad sama roh, itu ada wilayah pertengahan namanya. Oke? Pertengahan nih. Wilayah pertengahan ini yang punya dominasi kuat nomor satu namanya pikiran. Pikiran. Yang kedua perasaan. Yang ketiga adalah emosi. Jadi ada pikiran, perasaan, dan emosi. Ini wilayah software yang pernah kita bahas, Bu, Pak. Ya. Sekarang saya tanya, pikiran, perasaan, dan emosi dalam satu kesatuan, inilah sering disebut dengan yang namanya mind. Atau sering disebut dengan yang namanya manas. Manas. Manas itu bahasa Sanskrit. Maka nanti kita ngerti bahwa manas itu wilayah pikiran, perasaan, emosi. Nanti di sini ada imajinasi, di sini ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Ini adalah wilayah yang paling banyak getarannya. Oke? Ketuhanan itu disebut istilahnya namanya Isa. Maka kita ini disebut perpaduan antara manas dan Isa. Disebutlah manusia gitu. Ulang.
Ulang ya, ulang. Pikiran, perasaan, emosi ini bagian dari jiwa yang penuh dengan gelombang. Saya sedikit lagi ya, nanti kita masuk ke sini. Ibu bapak maaf, kenapa jiwa kita penuh gelombang? Kenapa coba? Ya, ini berarti harus ada ini kan di dalam nih. Harus ada impuls dari eksternal nggak? Iya. Kenapa? Karena kita punya panca indera. Berarti mendengar, melihat, merasa, meraba dan seterusnya itu akan memengaruhi ini semua. Oke? Maka orang yang sibuk di wilayah ini nggak akan nyampe ke sini. Dia bakal sibuk di wilayah ini aja terus. Maka nanti kita ngerti gimana cara melampaui jalan atau area tengah ini. Tenangkan di tengah, maka kamu bisa bisa melampaui ini. Oke? Berarti orang yang jiwanya nggak tenang, nggak mungkin dia punya kesadaran yang bagus. Artinya, orang yang jiwanya tidak tenang, sulit dia menemukan kesadaran ruhani gitu. Maka salah satu jalan untuk menuju kepada ruhani adalah membuat jiwa kita, melatih jiwa kita untuk tenang. Berarti jiwa kita tenang bersumber dari apa? Pendengaran dulu, penglihatan, panca indera. Maka tiap hari panca indera dicek nggak? Wudhu namanya. Kan ibu bapak waktu wudhu nggak ngebasuh punggung. Karena yang lagi dicek adalah bagian-bagian yang tidak menenangkan jiwamu apa? Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu posting, apa yang kamu lakukan dengan langkah. Maka itu tiap hari dicek di wudhu. Jadi aneh nggak orang wudhu diulang-ulang tapi hidupnya khawatir mulu? Artinya dia nggak sadar wudhu itu untuk apa. Didorong oleh dogma dan doktrin, gitu maksudnya. Sip ya? Oke? Ulang. Pelan-pelan boleh ya? Oke. Tapi ibu dan bapak, once kita ngerti ini, kita akan benar-benar menguasai diri. Once bisa menguasai diri, kita akan bisa benar-benar flowing, mengalir dengan hidup. Karena hari ini banyak yang dirinya dikuasai oleh orang lain. Contohnya, remote control bahagianya dititipin ke orang lain. Jadi aja, aku bahagia kalau kamu gitu. Aku bahagia kalau kamu gitu. Kalau kamu nggak gitu, aku nggak bahagia. Berarti dia yang menentukan kebahagiaan kita nggak? Iya. Ya mau dia mau gimana kek, nggak ada urusan, bahagia mah bahagia aja sih gitu. Bodoh amat bener. Sip ya? Clear ya? Aman ya? Jadi nanti kita ngerti, hidup kita semua tanggung jawab diri kita sendiri, titik. Nggak ada kaitannya sama ini, sama itu, sama ini. Nggak ada. Karena kenapa? Pulang ke Tuhan nggak bareng-bareng sama siapapun, masing-masing. Ya, nggak ada yang on schedule-nya barengan, quote and quote nggak ada. Berarti apa? Ya bahasa sederhananya, hidup ini adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, sekali lagi. Tubuh fisik dia punya indera. Indera ini reseptor faktor eksternal. Jadi ibu dan bapak maaf ya, kualitas jiwa kita tergantung ibu dan bapak dengar siapa tiap hari.
Karena apa? Pernah dengar istilah we are what we eat nggak? Apa yang kita adalah apa yang kita makan. Dan ini bukan hanya urusan makanan fisik, bukan. Tapi berita yang kita dengar, pesan yang kita baca, buku. Jadi kalau di zaman sekarang, diri kita, jiwa kita ditentukan kita nge-follow siapa di TikTok gitu misalnya. Kalau yang di follow-nya akun gosip terus, kita akan hektik terus gitu. Jadi hati-hati memfollow siapa, mendengar siapa, membaca apa, karena itu akan mempengaruhi getaran ini. Sampai sini oke? Nggak usah jauh-jauh lah. Lagi happy-happy ngelihat WhatsApp yang agak-agak gimana banget, langsung drop nggak kira-kira? Iya. Berarti panca indera ini adalah salah satu aliran di mana dunia eksternal membuat getaran gelombang di wilayah internal kita. Clear? Oke? Oke? Contoh-contoh. Ibu bapak lagi dengar saya ngomong menggunakan kupingnya nggak? Nah, gini. Kuping ini instrumen dengar. Oke? Tapi di dalam instrumen dengar ada daya dengar. Oke? Maka ada orang kenapa diomongin diulang-ulang gak mau denger? Karena instrumennya ada, daya dengarnya gak ada gitu. Sip ya? Berarti kaitannya begitu ibu dan bapak mendengarkan saya berbicara, ibu dan bapak mendengarkan sebuah suara yang diterima oleh indranya, diproses oleh jiwanya. Ibu bapak maaf ya, kalau ibu bapak jiwanya nggak tenang, dengerin siapa ngomong apapun, nggak akan ngerti aja. Nggak fokus. Makanya tadi di awal kita menghening sejenak supaya apa? Supaya pikirannya nggak di PIM, nggak di sensi misalnya, nggak di dapur, nggak di wilayah. Nanti lunch apa ya? Udah. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya fokus, apa yang masuk nggak diterima seutuhnya, gitu kira-kira. Makanya belajar puluhan kali nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Nggak fokus. Jadi hari ini pokoknya kita bahas partikelnya dulu aja. Satu, ada jasad, dia punya indera. Oke, panca indera memasukkan informasi kepada part yang lebih dalam. Jiwa yang banyak bergetar itu namanya mind. Karena kalau mind sekarang diartiin pikiran aja. Bukan, mind itu isinya pikiran, perasaan, emosi, sensasi, fantasi, khawatir, cemas, sedih, takut, itu mind. Itu yang ngebuat gelombang ini sangat-sangat berombak. Clear ya? Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah, kalau si jiwa ini penuh dengan gelombang, berarti kita akan stuck di dalam gelombang ini nggak kira-kira? Iya. Nah, saya kasih analogi gini, ibu dan bapak. Kan kita ceritanya mau ilaihi rojiun nih. Kitanya ceritanya mau belajar menjadi khalifahnya Allah. Berarti kalau mau menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah, menjalankan sifatnya nggak kira-kira? Iya, gampangannya begitu. Nah, saya selalu memberikan analogi, kalau ada gunung, di bawahnya ada danau, si gunung terhadap danau, dia membuat sebuah refleksi, Bu, Pak. Bayangan. Sekarang saya tanya, gunung terefleksi kepada danau, membuat refleksi yang sangat perfect. Kenapa bisa begitu? Karena danaunya tenang.
Nggak ada riak. Kalau danaunya gini, refleksinya belok-belok juga nggak? Maka kalau saya mau mewujudkan dia di dalam diriku, yang terpenting adalah tenangkan jiwamu. Karena kalau jiwamu tenang, gunung terefleksi 100% kepada kita. Oke sampai sini? Dalam ajaran tetangga atau dalam ajaran Christianity, maka disebut Imago Dei, the image of God. Bahwa siapapun ini adalah cerminan Tuhan. Berarti kalau mau jadi cerminan Tuhan, harus selaras dengan refleksinya nggak kira-kira? Ternyata yang membuat tidak selaras dengan refleksi, cerminnya penuh dengan debu, gitu kira-kira. Maka begitu bercermin, kok wajah saya nggak kelihatan ya? Taunya cerminnya banyak debu gitu loh Bu. Atau kalau dalam wilayah ini, kenapa gunung tidak merefleksi ke dalam refleksi di danau? Karena kenapa? Riak danaunya itu sibuk gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka ibu dan bapak, kalau mau disederhanakan, hidup hanya memanage pikiran, perasaan, emosi, selesai. Kita semua manajer ini. Cuman karena nggak sadar, mereka justru menguasai kita. Gitu. Makanya how to manage thought, pikiran, feeling, dan emotion, ini nggak bisa kalau nggak latihan. Gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti kenapa orang hari ini sholatnya rajin, umrohnya rajin, tapi dia nggak ngerasa bahagia gitu? Ininya repot nih. Artinya apa? Dia tidak menuju kepada kesadaran puncak gitu kira-kira. Tapi yang penting ngerti, oh ada dunia luar, masuk ini fisik, masuk segitiga manas, masuk lebih dalam lagi namanya roh, Isa. Makanya Isa itu nanti disebut Rohul Kudus, Roh Kudus gitu. Gitu ya. Nanti kita ngerti. Oh itu indah banget tuh. Cerita itu tuh indah banget gitu. Nah, artinya berarti kita lagi belajar dari faktor paling luar menuju ke faktor paling dalam nggak? Ibu dan bapak kalau hidup mau mencari damai, tenang, bahagia, wilayahnya di sini. Di sini chaotic semua. Berarti harus melampaui manas nggak? Harus dilampaui nggak? Iya. Berarti kalau gitu, overthinking membuat kita jauh dari kesadaran nggak? Iya. Baperan membuat kita jauh dari kesadaran nggak? Oh pasti. Oh pasti. Clear ya? Berarti di sini juga ada emotion nggak Bu, Pak? Emosi atau emotion itu adalah energy in motion. Karena nanti kita ngerti bahwa kita ini adalah makhluk energi. Nanti kita bahas itu lebih detail. Artinya apa? Kalau struktur energi tubuh ibu dan bapak nggak flowing, itu pasti akan memengaruhi mood. Perasaan memengaruhi pikiran. Maka satu perasaan itu bisa punya 1000 pikiran. Clear? Maksud saya, berarti kalau gitu flowing energi tubuh berkaitan sama gerak jasad nggak kira-kira? Iya. Dan ibu dan bapak, kalau kita mau bicara dalam wilayahnya Allah, value kita manusia itu bukan masalah identitasmu apa, jabatanmu apa, tetapi Allah berbicara tentang akhlak, betul nggak? Sekarang saya tanya, akhlak ini berarti dipengaruhi sama pikiran, perasaan, emosi nggak?
Emosi dipengaruhi sama energi tubuh nggak? Energi tubuh dipengaruhi sama jasad, aktivitas jasad nggak? Berarti ibu dan bapak bisa paham bahwa rajin olahraga sangat memengaruhi akhlak gitu. Berarti kalau tubuhnya nggak pernah dipakai berolahraga, akan membuat emosi menjadi tidak stabil, perasaannya nggak oke, pikirannya pasti nggak oke, susah ke sini. Maka dalam setiap ritual agama ada gerak tubuh nggak? Kenapa tawaf harus jalan? Kenapa sa'i harus ada lari? Kenapa sholat harus ada gerakan? Kenapa? Karena itu building fundamental emotion supaya dia bisa memengaruhi perasaan dan pikiran yang tenang. Maka ada syariat di setiap agama. Maka gerakan syariat penting nggak? Penting. Karena gerakan itu yang membuat emosi memengaruhi perasaan. Makanya ibu bapak kalau lagi kesal, berarti ada stuck emotion. Ibu bapak kalau lagi kesal, lagi bete, lagi bad mood, gerak aja udah. Mau nari kek, mau dansa kek, mau ke kebun kek, mau ngapain kek, tapi just do exercise. Kenapa? Karena dengan melakukan itu, flowing energinya akan lebih flow lagi gitu. Karena emosi nanti kita ngerti, didesain untuk dilepaskan, bukan untuk ditutupin. Tapi melepaskannya ada dua pilihan, yang menguntungkan atau merugikan. Sip ya? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, berarti paling luar apa namanya? Jasad. Masuk ke dalam, masuk mulai ke dalam wilayah nanti jiwa ada kelasnya Bu, Pak. Nanti kita bahas lebih detail. Makanya nanti dalam tradisi tasawuf ada 7 lapisan jiwa. Saya kasih namanya dulu, ibu bapak nggak usah mikir-mikir dulu ya. Ini pasti dengar sering. Yang paling rendah disebut amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Pernah dengar nggak? Nah, nanti kita bahas itu. Itu nanti masuk di sini. Tetapi yang penting sekarang untuk kita sadari, oh ada bagian diriku itu yang berombak terus gitu. Apa itu? Pikiran, perasaan, emosi. Nah ibu dan bapak, please do kontrol si manas ini. Jangan sampai manas yang mengontrol kita. Karena kalau manas yang mengontrol kita, kita lagi tidak sadar, namanya mabuk. Sip ya? Nah, sekarang saya mau menggambarkan sederhana gini. Ulang ya, ulang. Target kita mau ke sini nggak? Sip. Berarti kalau targetnya mau ke sini, jiwanya harus diberesin nggak? Yes, mantap. Maka jiwa dalam perspektif, pakai bahasa sederhana dulu ya. Di Quran nanti disebut nafas. Nafs. Ibu suka ada yang gini nggak? Udah jangan nafsu dong, pernah gitu nggak? Nah, nafsu adalah getaran yang sangat ekstrim. Kenapa? Karena pikiran, perasaan, emosinya itu lagi ekstrim getarannya. Semakin dia bergetar, semakin energinya kepake banyak, lelah, capek, tubuh pasti nggak sehat. Jadi ibu bapak kalau mau menyehatkan tubuh, menyehatkan jiwa dulu nggak? Nenek moyang kita udah bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena nanti kuncinya ada di sini. Sip? Oke? Nah, ini hal yang penting disadari. Kita lihat dalam konteks yang namanya gelombang. Jadi ada diri, wave, gelombang. Wave-nya lebih tenang, nanti naik jiwa pada kesadaran yang tinggi, nanti tembus ke sini. Gitu ya.
Dan ibu bapak maaf ya, ini nggak bisa kita melakukan perjalanan ke sini kalau tidak latihan, nggak mungkin aja. It's very impossible. Ya, saya kasih contoh dulu sedikit lagi. Gelombang yang paling sibuk, yang paling chaotic, itu disebut gelombang beta namanya. Nah, ibu bapak sekarang lagi beta nih. Dengar saya ngomong, menganalisa. Habis itu nanti pikir-pikir, aduh nanti ini gimana, balik lagi ke sini. Nanti gimana, balik lagi ke sini. Waduh, loncat-loncat aja. Nah, ini lagi beta nih sekarang. Oke? Dan di wilayah ini gelombang yang paling ini chaotic. Dan itu pasti kita mengalami. Maka sebisa mungkin kalau kita mau melampaui, kita penting melatih supaya si beta at least ke titik yang namanya alfa. Nah, ibu bapak kalau di alfa tuh udah selesai kegiatan, beres, duduk, santai. Itu namanya di alfa. Lebih asik lagi kalau udah total relax, nggak ada ketergangguan dengan pikiran, perasaan, emosi. Itulah yang disebut gelombang theta. Berarti kalau theta tidak diganggu lagi oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Karena kenapa? Lagi super duper relax. Oke? Kalau udah benar-benar super duper relax dan benar-benar udah nggak sadar, namanya apa bu, pak? Bobo. Nih di delta. Nah di delta cuman ada keluar bunyi. Nah gitu. Bu, bisa. Gitu ya. Berarti di sini no activity. Nggak ada activity 3 ini. Karena semuanya lagi resting. Itulah kenapa tidur itu penting untuk melakukan istirahat jiwa. Tapi sekarang orang tidur juga mikir sih gitu. Stres juga gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, yang gangguan pikiran pasti susah tidur. Fix. Kenapa? Ada something di sini. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Berarti kalau orang di beta terus, stres nggak? Berarti harus turun nggak ke bawah? Dari beta ke theta, menurunkan kesibukan beta ke theta, bahasa keseharian dalam tradisi Islam disebut khusyuk. Khusyuk. Makanya tiap hari orang Islam 5 kali sehari dilatih supaya khusyuk nggak? Dalam apa? Nah, jadi sholat tujuannya apa? Supaya gelombang betamu turun at least ke gelombang theta. Jadi sholat urusan jiwa bukan? Iya. Jadi kalau orang sholat nggak ngerti urusan jiwa, dia lagi senam namanya. Betul nggak bu pak? Karena dia cuma ngerjain gerakan, tapi tidak melibatkan kesadaran ini gitu. Makanya dari beta ke alfa ke theta dilakukan penuh, lepas, santai, rileks. Itulah disebut tumak ninah. Dari beta ke alfa ke theta harus ada kerileksan yang terus rileks, santai gitu nggak kira-kira? Maka lakukanlah dengan tumak, jangan buru-buru gitu. Ini udah selesai. Gimana mau khusyuk coba? Makanya endingnya sholat salam kanan, salam kiri. Berarti kalau salam lagi state damai nggak? Dan damai itu ada di wilayah di sini. Kenapa? Kalau di sini nanti kita latihannya banyak dan terus-menerus, pelan-pelan akan ngebuka gerbang ke sini. Itulah nanti kita akan ngerti sholat itu mi'raj menuju Allah. Poinnya dari mana? Ketika kita mampu menurunkan dari beta ke theta dan kita ada di khusyuk. Ibu bapak kalau lagi khusyuk, mau di luar senyebelin apapun, it's okay. Karena aku damai.
Berarti yang luar tidak memengaruhi diri kita. Saya mau nanya ibu bapak, maaf. Orang lain bisa bikin kita marah nggak? Nah, ini jawaban beta banget gini nih. Asbun nih. Nggak bisa. Kita mengizinkan dia untuk aku marah. Ibu bapak, mau dia senyebelin apapun, ibu bapak nggak mengizinkan dirinya marah nggak? Enggak. Nah, di TED, apalagi nanti kita ngomongin gama ya, itu nanti lebih asik lagi. Tapi ini aja dulu. Tapi maksud saya, supaya nanti ngerti, sholat itu bukan menggugurkan kewajiban, takut dosa, takut neraka, tapi that's for yourself, gitu loh Bu. Maka wajibnya sholat itu bukan harus, tapi saya perlu. Kenapa? Saya perlu waktu menurunkan dari beta ke theta, karena kenapa? I need to calm down. Saya perlu relax for a while gitu. Karena kenapa? Kalau nggak ada 5 waktu, mikirin cuan mulu gitu misalnya. Stres gitu. Oh nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, calm down. Ingat jiwa-jiwa ini, jiwa. Kamu kalau stres mulu, ini ikut stres gitu. Hidupnya nggak enak gitu. Berarti begitu ibu bapak dengar azan, sekarang udah bukan ingat rokaatnya, bukan. Oke. Ini tanda untuk jiwaku, supaya jiwaku lebih calming. Supaya aku bisa ngelihat everything, semuanya lebih relax, santai, woles gitu Bu. Istilah sekarang tuh woles, slow gitu. Oke ya, sip ya. Nah nanti di sini ada gudang memori, di sini nanti ada part 2, 3 dan seterusnya nanti masuk. Tapi yang ingin saya sampaikan, inilah kalau nanti kita ngerti betapa dalam tradisi Islam kita penting melakukan sholat. Sholat tentang jiwa kita untuk menembus titik khusyuk yang namanya theta, karena disitulah nanti kita akan menemukan kesadaran yang lebih baik gitu. Ibu bapak maaf ya, kalau orang habis sholat harusnya di theta nggak? Iya dong, harusnya calming nggak? Kalau lagi calming dia full atas kasih sayang Allah nggak? Pasti nilai dermawannya keluar. Pengen nolongnya keluar, pengen bermanfaatnya keluar. Maka rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi. Tapi prestasinya abis sholat kamu mewakili aku untuk nolong orang miskin nggak? Gitu loh Bu, Pak. Abis sholat kamu bermanfaatnya. Itulah kenapa target dari semua ritual adalah menjadi takwa. Jadi yang 5 waktu jembatan bukan? Target akhirnya takwa. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Karena yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Kalau kita ngelihat sholat sebagai ini, semua orang perlu nggak? Perlu. Coba sekarang kalau anak generasi Z, ini banyak banget emak-emak yang komplain, anak saya susah banget sholat. Ya iya nggak diajarin bener sih masalahnya. Ditakut-takutin mulu. Kamu kalau nggak dosa. Coba, kalau kamu ini tapi di wilayah-wilayah yang udah bisa agak berpikir gitu ya, anak TK udah aja pakai domba doktrin nggak apa-apa. Tapi once kalau kamu pengen tenang, di mana kamu bisa dalam tanda petik meregulasi pikiran, perasaan dan emosi, carilah waktu untuk kamu bisa menenangkan. Salah satunya apa? Ya sholat. Maka entah itu mau sholat, meditasi, tafakur, terserah. Tapi quote and quote intinya adalah masuk dalam dari beta menuju kepada theta. Makanya kalau orang meditasi masuk theta nggak Bu, Pak? Iya. Tapi lama-lama nanti tiba-tiba kayak lagi khusyuk gitu meditasi, tapi lama-lama keluar. Nah, dia loncat ke bawah berarti bobo di sini gitu. Gitu. Sip ya? Clear ya? Yang penting hari ini kita tahu dulu partikelnya.
Nanti pelan-pelan si partikel demi partikel ini kita kupas untuk kita selami lebih dalam. Jadi ibu dan bapak, yuk pinjaman ibu bumi ini kita rawat, termasuk softwarenya juga kita rawat. Ibu bapak, nggak ada yang bisa merawat jiwa dan tubuh kita kecuali diri sendiri. Jadi jangan craving ke siapa-siapa, jangan memohon ke siapa-siapa, karena kenapa? Semua datang dari aku mau atau tidak. Karena sekarang banyak yang komplain, aku tuh gak bisa maafin orang. Bukan gak mau, udah gitu aja. Bukan masalah gak bisa. Artinya apa? Begitu kita memilih, kita mengulang-ulang, kita akan memasuki, melakukan yang namanya pemrograman. Gitu ya. Yang penting kita ngerti bahwa semuanya ini dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Dan semuanya hanya kita yang bisa merawatnya. Gitu kira-kira. Ya, tapi poin utamanya yang penting ibu bapak tahu bahwa semua ada di sini. Di sini. Bukan di sana. Karena semuanya di sini. Termasuk apapun nanti yang kita pelajari, semuanya di dalam. Jadi rajin-rajinlah meniti ke dalam diri. Oke? Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatkan cinta ini ada bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana